Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 923-926. Setelah mendengar ini, Jericho Lee tertawa dan memandang mereka dengan aneh. Kalian sangat berani. Lembah di mana tidak ada orang yang melangkah seperti ini sangat berbahaya. Apakah kalian berani masuk? Apakah kalian tidak takut untuk kembali? Qiu Yi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu-malu. Hei, aku mencari kekayaan dalam bahaya. Keluarga Qiu hanyalah keluarga kecil biasa. Jika mereka tidak mengambil sedikit risiko dan hanya menunggu mati, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan sepenuhnya. Kami tidak ingin melakukan ini. Jika kita mengorbankan beberapa dari kita untuk mendapatkan harta karun di reruntuhan, itu juga sepadan. Jericho Lee mengedipkan matanya, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ini membuatnya melihat ke arah Qiu Yi. Berbeda dari Rong Tianlin, ia menemukan bahwa meskipun orang-orang ini tidak cukup kuat, mereka jauh lebih berani dan banyak akal daripada kebanyakan orang. Dia teringat adegan 3 orang yang datang mencari dirinya sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka mungkin gagal, dan mungkin menyinggung perasaannya. Akhirnya mereka dibunuh olehnya, namun mereka menggerakkannya dengan tulus. Dia mengangguk. Agak berbahaya, tapi menurut apa yang kamu katakan, mendapatkan harta karun itu bukannya sia-sia. Saat itu, kamu harus mengikutinya dengan cermat. Kekuatanmu terlalu buruk. Aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan bisa melindungi keselamatanmu. Jangan khawatir, Wu Shen. Kami bukannya tidak siap. Qiu Yi dan keluarganya semuanya bersatu. Kalau berani datang, mereka harus siap. Mereka tidak ingin mati. Mereka ingin mendapatkan harta karun dan memimpin keluarga menjadi kuat. Butuh waktu 5 jam mobil untuk sampai ke kaki Gunung Tai. Tidak heran kamu bilang itu jauh. Cukup jauh. Hanya 5 jam perjalanan. Ini masih awal. Apalagi kalau saya di jalan raya, jalannya relatif landai. Saya tidak menemui jam sibuk lalu lintas. Jika tidak, akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 jam. Jericho Lee datang ke Gunung Tai untuk pertama kalinya. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ini cukup terkenal di ibu kota. Gunung Tai tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya lebih dari 2000 meter, tetapi sangat curam dan banyak gunung. Dekat dengan pinggiran timur, terdapat objek wisata. Adapun arah lainnya, semuanya adalah tanah tak bertuan. Terdapat hutan lebat, pegunungan terjal, dan lembah terjal yang banyak dihuni oleh satwa liar, sehingga banyak dipasang pagar pelindung di luar untuk mencegah masuknya wisatawan biasa. Di kawasan ini, jika ada yang dalam bahaya, tim SAR bisa saja tersesat. Wu Shen, ini dia. Letaknya di sebelah barat Gunung Tai. Ini adalah tanah tak bertuan. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini. Jericho Lee menatap gunung dan sungai yang tak berujung. Dia merasakan peluang pembunuhan tanpa akhir yang tersembunyi di hutan. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pantas saja reruntuhannya tersembunyi di tempat seperti itu. Tempat peninggalan zaman dahulu biasanya merupakan faksi besar masa lalu. Aura di sini masih kuat, dikelilingi pegunungan. Medannya terjal dan penuh vitalitas. Cukup untuk tidak diganggu. Wu Shen, lewat sini, kami akan menunjukkan jalannya padamu. Qiu Cheng dan yang lainnya melompati pagar di luar. Di tempat berbahaya seperti itu, satu-satunya yang bisa diinjak adalah sang pejuang. Ini adalah tim pencarian dan penyelamatan profesional. Tanpa bantuan tim SAR yang baik, mereka tidak berani datang ke tempat hantu semacam ini dengan mudah. Jika tidak hati-hati, mereka bisa kehilangan kontak dan mati di malam hari. Melalui pagar tersebut, mereka dengan mudah melintasi hutan. Wu Shen, hutan ini dibudidayakan secara buatan. Ini adalah hutan perlindungan. Tujuan utamanya adalah untuk mengisolasi hutan pegunungan di dalamnya. Qiu Yi memperingatkan. Yah, Jericho Lee mengangguk. Ia memperhatikan pohon kapur barus ditanam di sekitar area tersebut, sedangkan banyak pohon redwood dan birk di hutan pegunungan. Ada cat putih pada pohon kapur barus yang jelas-jelas sengaja dilingkari. Hal ini tidak hanya untuk membatasi cakupan seluruh hutan pegunungan, namun cat putih pada pohon kapur barus juga sangat mencolok dalam kegelapan. Hal ini juga dapat mengingatkan masyarakat untuk tidak memasuki hutan secara tidak sengaja, dan juga dapat memberikan petunjuk arah bagi masyarakat untuk keluar dari hutan secara tidak sengaja. Sebagai seorang pendekar, kecepatan beberapa orang melewati hutan sangat cepat, tidak seperti orang biasa yang harus berjalan perlahan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Jericho Lee menemukan ponselnya tidak ada sinyal. Wu Shen, sangat sulit membangun menara sinyal di hutan pegunungan ini. Medannya terlalu curam, sehingga tim SAR profesional pun tidak berani masuk. Sekali tersesat, akan sangat berbahaya.
kata Qiu Yigang. Tidak jauh dari situ tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Mengaum. Mereka terkejut, dan menoleh untuk melihat beruang hitam cerah mengaum ke arah mereka. Wajah Qiu Sui berubah, bagaimana bisa ada beruang hitam di tempat ini? Tidak mengherankan jika hutan purba semacam ini sangat sulit diakses dan cocok untuk satwa liar. Apakah Anda lupa bahwa terakhir kali kita bertemu harimau? Meski kemunculan harimau dan singa di bagian utara Beijing agak tidak masuk akal, bukan berarti terlalu aneh. Qiu Cheng tenang dan tenang. Itu benar. Qiu Sui, sebagai seorang pejuang, segera menjadi tenang setelah panik. Bagaimana melakukannya? Apakah kamu berlari seperti yang kamu lakukan terakhir kali? Sesedikit mungkin. Saya merasa hewan yang hidup di tempat seperti ini memiliki semacam spiritualitas. Jika Anda membunuh mereka, Anda akan mendapat masalah untuk menarik film laris yang sama, Qiu Chengfei menjelaskan dengan cepat. Jericho Li memandangnya dengan heran. Dia tidak menyangka Qiu Cheng memiliki banyak pengalaman. Semakin banyak hewan yang hidup di tempat yang kaya aura, kebanyakan dari mereka pada akhirnya akan memiliki roh, dan mereka cenderung membuka kebijaksanaannya dan berkembang menjadi setan. Misalnya, beberapa hewan yang seharusnya hidup lebih dari 10 atau 20 tahun sampai akhir hayatnya, ternyata hidup selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun, dan ukurannya yang besar seringkali disebabkan oleh lahirnya spiritualitas dan kebijaksanaan seperti manusia. Hewan seperti ini tidak boleh dibunuh. Sekali terbunuh akan membawa bencana. Karena hewan ini sudah terbuka ruhnya, berarti sudah diakui di jalan surga. Jalan surga memungkinkan Anda menjadi iblis. Jika kamu membunuhnya, surga akan menghukummu. Yah, singkirkan itu. Qiu Yi segera mengambil batu di tanah dan menuangkan ki ke dalamnya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan melemparkannya ke kaki depan beruang hitam itu. Muncul. Aduh. Beruang hitam meraung kesakitan, seolah merasakan keterkejutan, lalu menoleh dan meraung pergi. Qiu Sui merasa lega, sudah hilang. Aku tahu ini sakit. Qiu Cheng mengerutkan kening. Saya tidak tahu sakitnya. Qiu Yi tidak menggunakan banyak kekuatan. Saya merasa ia harus memiliki semangat tertentu. Saya tahu kami tidak mudah untuk diprovokasi, jadi saya lari dengan patuh. Qiu Sui terkejut, apakah ini benar-benar spiritual? Tidak mungkin benar. Bukankah hewan liar biasanya akan menakut-nakuti ketika diserang? Qiu Cheng menggelengkan kepalanya dan memveto, tidak sesederhana itu. Ketika hewan diserang, mereka tidak akan lari. Sebaliknya, mereka akan membangkitkan amarahnya dan membuat mereka menyerang manusia dengan lebih ganas. Namun beruang hitam, seperti harimau yang kita temui terakhir kali, hanya menyerang dengan santai dan melarikan diri. Jadi pasti ada hikmahnya. Bab 925. Hati semua orang terkejut, dan mereka buru-buru mengangguk, kami tahu. Ayo pergi. Tetap waspada. Karena diketahui bahwa seseorang mungkin menjadi orang pertama yang sampai di sana, beberapa orang tidak berani bertindak sembarangan dan sangat berhati-hati. Jika keberadaannya diketahui orang lain, kemungkinan besar mereka akan membunuh orang lain demi mendapatkan memonopoli harta peninggalan kuno. Mereka punya banyak alasan untuk percaya bahwa pihak lain bisa melakukannya. Keinginan manusia tidak ada habisnya, sifat serakah akan membuat orang melakukan hal-hal yang sangat gila. Setelah menempuh jarak yang jauh, mereka bertemu dengan binatang buas beberapa kali. Lalu mereka semua dengan cerdik menghindarinya, yang membuat mereka lebih yakin bahwa seseorang pasti telah masuk lebih dulu. Kalau tidak, tidak ada penjelasan atas reaksi binatang itu. Setelah 2 jam, mereka menemukan bahwa hutan telah berubah. Mata Qiu Cheng berbinar, hampir tiba. Shen, kita akan segera keluar dari reruntuhan. Qiu Yi berkata dengan penuh semangat. Jericho Li memperhatikan bahwa spesies pohon telah berubah, dan ada beberapa jejak aneh di tanah. Dia menemukan sesuatu seperti logam. Melihat hal-hal yang familiar itu, dia memikirkan potongan besi hitam yang ditemukan Qiu Cheng sebelumnya. Setelah berjalan selama 2 atau 3 menit, pemandangan langsung berubah. Shen, ini dia. Jericho Li mendongak dan melihat sebuah bangunan megah, dikelilingi oleh platform batu, yang di atasnya terdapat platform seperti altar. Di pinggir platform batu terdapat separuh dinding tertutup yang terbuat dari lempengan batu berwarna hijau. Di tengahnya terdapat bangunan seperti paviliun, berlapis-lapis. Dengan warna merah tua terlihat sangat bermartabat dan khusyuk. Mata Jericho Li menunjukkan warna keterkejutan, saya tidak pernah menyangka akan ada bangunan seperti itu di tempat seperti itu. Dia sangat terkejut. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, seharusnya tidak ada cara untuk menyembunyikan peninggalan ini, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang menemukannya. Qiu Cheng menjawab pertanyaannya, Shen, peninggalan ini dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya.
Dan Anda lihat, peninggalan ini terlihat sangat besar dan spektakuler, tetapi pegunungan di sekitarnya tingginya ribuan meter. Dan terdapat hutan lebat sebagai penutupnya. Bahkan dari ketinggian pun sulit untuk menemukan, oh, apakah itu benar? Jericho Lee mengangkat alisnya dan melihat sekeliling, seperti yang dikatakan Qiu Cheng. Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat, yang memberikan reruntuhan penutup yang bagus. Tapi dia pikir itu tidak akan sesederhana itu, karena betapapun bagusnya penutupnya adalah, masih mungkin untuk menemukannya dari ketinggian. Jericho Lee maju beberapa langkah, berjongkok, menyentuh tanah dengan tangannya, memejamkan mata dan merasa tenang. Kemudian dia membuka matanya dan mengangkat lengkungan penuh arti di sudut mulutnya. Itu benar. Wu Shen, apakah kamu menemukan sesuatu? Qiu Cheng bertanya dengan heran. Yah, Jericho Lee mengangguk dan berdiri, sebenarnya, ada susunan yang diatur di sini. Apa itu? Ketiga orang itu tercengang dan sangat bingung. Tidak mengherankan jika kamu tidak memiliki banyak kontak. Di era ini, tidak ada yang bisa mengatur susunannya. Tapi di masa lalu, itu adalah hal yang biasa. Itu juga buatan sendiri. Seorang master susunan yang kuat bisa jadi sebanding dengan master seni bela diri papan atas. Jericho Lee menjelaskan dengan suara yang dalam, yang disebut susunan adalah menggunakan kekuatan langit dan bumi dan peralatan tertentu sebagai mata susunan sesuai dengan aturan tertentu, dan kemudian memberikan permainan ke kekuatan langit dan bumi. Sebagian besar susunan umum digunakan untuk pertahanan, seperti susunan pelindung gunung dan susunan perlindungan klan, yang dapat melindungi keamanan klan dan menahan serangan eksternal. Ketiganya terkejut. Mereka belum pernah mendengar rahasia seperti itu sebelumnya. Sungguh membuka mata bahwa ada metode ajaib. Qiu Yi terkejut. Dewa seni bela diri layak menjadi dewa seni bela diri. Benar saja, dia telah melihat banyak hal, kata Qiu Suemei, dengan kilau aneh di matanya. Qiu Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dewa perang tahu untuk apa susunan ini? Fungsinya ada dua, pertama untuk menyembunyikan relik ini, dan kedua untuk bertahan dari serangan luar, jelas Jericho Lee lirih. Justru karena susunan inilah relik ini tidak akan ditemukan. Saya pikir hanya karena ada gunung sebagai penutup maka peninggalan ini tidak dapat ditemukan, kata Qiu Cheng sambil menggaruk kepalanya. Faktanya, alasan mengapa kami memilih berada di sini adalah untuk berbagai jaminan. Lagi pula, Arai tidak maha kuasa. Akan selalu ada orang yang tahu cara membeli. Jika orang yang tahu cara membeli satu Arai mendeteksinya, mereka masih akan menemukan peninggalan ini. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Orang-orang tiba-tiba mengangguk. Itu sangat rumit. Jericho Lee hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemerisik. Wajahnya sedikit berubah. Dia segera mengingatkan mereka bertiga, seseorang, sembunyi. Seseorang. Apa dia yang datang sebelum kita? Pasti. Berhenti bicara omong kosong dan cepat sembunyi, sembunyikan nafasmu, cepat. Beberapa orang segera bergegas masuk ke dalam hutan, menggunakan hutan sebagai tempat berlindung, sambil menyembunyikan seluruh nafasnya, sehingga meskipun pihak lain adalah seorang pejuang, tidak mudah untuk mendeteksi mereka. Dada. Semburan suara gerak kaki terdengar, diikuti oleh beberapa sosok yang muncul di hadapan Jericho Lee dan yang lainnya. Benar saja, ada lebih dari satu. Mata Qiu Cheng dingin. Memang benar Qiu Cheng benar. Bagaimana orang-orang ini bisa menemukannya di sini? Jelas beritanya belum bocor. Qiu Yi bingung. Tidak mengherankan. Meski tempat itu rahasia, saya baru saja mengatakan bahwa jika seseorang mengetahui kecocokannya, dia mungkin menemukannya di sini. Jericho Lee menjelaskan dengan suara rendah. Mereka yang tahu cara menggunakan arai harus bisa menyimpulkan. Yang disebut deduksi adalah keterampilan mengetahui letak yin dan yang serta bintang, kemudian meramalkan atau mencari keberadaan suatu hal tertentu. Deduksi tingkat lanjut, bahkan bisa meramal masa depan, memiliki kemampuan yang luar biasa. Sama seperti gerbang Tianji, Anda dapat melihat menembus Tianji. Tentu saja, dalam masyarakat modern saat ini, susunannya sudah lama mengalami kemunduran, dan tidak ada warisan. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Jericho Lee tidak berpikir ada orang yang bisa mencapai tingkat meramal masa depan. Bahkan pada hari itu, saya khawatir mereka tidak bisa. Aku berkata, bisakah kamu melakukannya atau tidak? Artinya, Anda sudah lama mencari, tetapi Anda belum menemukan terobosan. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam peninggalan ini? Jam berapa? Jika Anda berlama-lama, hari akan gelap. Oh, apa yang kalian lakukan terburu-buru? Seorang pria paruh baya berpenampilan sopan dengan rambut panjang yang tidak cocok dengan orang modern, mengenakan jubah Tao dan tampak seperti berusia 40-an, berkata tanpa daya, bukankah kamu mengatakan itu? Peninggalan ini tidak bisa masuk sampai malam bulan purnama.
Bahkan jika Anda menemukan pintu masuknya sekarang, Anda tidak bisa masuk. Bab 926. Jangan membodohiku. Aku tidak percaya omong kosong seperti itu. Seorang pria paruh baya bertubuh pendek, gemuk, berusia sekitar 40 tahun memandang pemuda itu dengan marah. Ya, siapa yang tahu kalau kamu menipu kami? Pria jangkung lainnya bersenandung dengan dingin. Pria berambut panjang memutar matanya. Apa untungnya aku menipu kamu? Katakan padaku, apa yang bisa aku peroleh dengan menipu kamu? Siapa yang tidak tahu bahwa peninggalan ini membutuhkan kekuatan dari guru surgawi untuk bisa masuk? Apakah kalian berdua tuan surgawi? Siluo, Cuyong, apa menurutmu aku ingin makan sendirian? Mulai sekarang, kalian berdua paling banyak berteriak. Jijik, mereka tidak merespons. Kamu paling banyak melompat. Sungguh, jika aku benar-benar ingin memiliki ide itu, maka aku akan bekerja sama denganmu. Aku akan masuk sendiri. Aku tidak cukup lemah untuk masuk. Hal ini membuat beberapa orang terlihat berbeda. Pria berambut panjang bernama Zuo Jin adalah yang terkuat di kelompok mereka, mencapai ramuan emas. Namun kekuatan yang lain tidak merata, namun yang terendah ada di tahap awal lembah, dan yang tertinggi ada di tahap akhir lembah. Si Luo yang gendut mendengar ini, amarahnya seketika hilang, dan dia buru-buru tersenyum sambil tersenyum, jangan marah, kami menunggu yang kesal, jangan dimasukkan ke dalam hati. Meski sangat tidak senang, namun ia harus mengakui bahwa Zuo Jian mengatakan yang sebenarnya, di sini Zuo Jian adalah yang terkuat, sebagai tengah jindan, ia bisa memasuki reruntuhan sendirian. Jika ingin mengambilnya sendiri, tidak perlu peduli sama sekali dengan yang disebut-sebut sebagai temannya. Bersenandung. Kalian satu tim, jadi jangan saling curiga. Aku yakin bukan hanya kita saja yang mengetahui peninggalan ini. Jika kita tidak bekerja sama dengan baik dan membiarkan orang lain memanfaatkannya, tak seorang pun di antara kalian akan dapat memperoleh keuntungan apapun. Apa? Kerumunan itu terkejut. Siluo menunjukkan ekspresi curiga, menatap Zuo Jian, tolong jelaskan. Ada orang lain. Bagaimana mungkin? Tempat ini sangat tersembunyi, bagaimana orang lain bisa menemukannya? Ditemukan dengan keterampilan deduksi. Sangat jarang. Siapa yang akan menemukannya? Wajah Cuyong juga penuh keraguan. Zuo Jin mendengus dingin dan memandang mereka dengan jijik. Apakah menurutmu orang lain buta? Dalam perjalanan ke sini, tidakkah kamu memperhatikan ada jejak kaki? Apa? Kerumunan itu membeku. Bersembunyi di kegelapan, Qiu Cheng terkejut. Terakhir kali kami datang, kami meninggalkan jejak kaki. Selama kamu menginjak bush, kamu tidak bisa meninggalkan jejak apapun. Aku tidak menyangka dia akan menyadarinya. Mata Qiuyi muram. Tapi mereka tidak tahu kalau itu kita. Ketiganya terkejut pada saat yang sama, tapi mereka menganggap itu masuk akal. Mereka baru saja mendengar Cui Yong mengatakan bahwa tempat ini ditemukan oleh seorang pria bernama Ji Jie dengan keterampilan deduksi, dan pria bernama Zuo Jian berbicara dengan nada yang sangat positif, dan orang lain juga datang. Jelas sekali, Zuo Jian seharusnya menemukan orang lain selain mereka. Mata Siluo menjadi sangat suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ada orang lain yang akan menemukan tempat ini. Bukankah itu berarti kita ingin memonopolinya, tapi kita tidak bisa menempatinya? Ditinggalkan di dekat tanah roh yang tidak baik menatapnya dengan satu mata, semua seperti ini, masih ingin memonopoli. Anda terlalu banyak berpikir, bukan? Sekarang sebaiknya Anda berdoa, tidak banyak orang yang datang. Saya baru saja menemukan beberapa jejak lain di dekat sini, yang seharusnya ditinggalkan oleh prajurit lain. Sial. Wajah semua orang berubah agak jelek. Pada saat ini, Ji Jie, yang berpakaian seperti seorang Tao, berkata dengan nada bingung, saya menemukan bahwa deduksi digunakan di sini. Bagaimana orang lain mengetahuinya? Apakah mereka juga menggunakan deduksi? Petik 2 tanda tanya petik 2. Yang lain segera menggelengkan kepalanya. Ya. Kalau ada yang bisa menyimpulkan, apa itu? Cui Yong mendengus. Aneh. Bagaimana orang lain menemukannya? Apakah di sini sangat tersembunyi? Ji Jie bingung. Yang lainnya berada dalam kabut dan tidak tahu bagaimana mereka menemukannya. Pada saat ini, Qiu Cheng bergumam dengan suara rendah, kami menemukan balok besi misterius Lingzi, dan kemudian kami menemukannya di sini. Qiu Sui ragu-ragu untuk menebak, apakah sulit bagi orang lain untuk menggunakan metode yang sama. Di mana kamu menemukan balok besi itu? Jericho Li bertanya dengan suara rendah. Saya pikir, Qiu Cheng mengerutkan kening dan berpikir selama beberapa detik, sepertinya dalam perjalanan ke sini, kami menemukan dedaunan dengan bekas kapur. Saya ingat di sebelah tempat itu, kami menemukan lembah tebing secara tidak sengaja. Qiu Yi mengangguk, tepatnya, lembah tebing berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat itu.
Jika bukan karena kesulitan berjalan dari lembah tebing, kita pasti sudah berjalan dari lembah tebing pada awalnya. Jericho Lee merenung sejenak dan menggambar peta jalan umum di benaknya. Atau tepatnya, peta umum hutan, di luar kebiasaan berpikirnya, dia mengamati hutan sepanjang perjalanan. Saya bertanya, seperti apa lembah tebing itu, seberapa besar dan tingginya, dan apakah ada sungai di dalamnya? Ke arah manakah sungai itu mengalir? Yah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini membantu? Qiu Yi tercengang. Wu Shen bertanya secara alami, itu pasti membantu. Dia tidak akan menanyakan pertanyaan yang membosankan, kenang Qiu Cheng sejenak, dan menjawab, kami telah ke hutan ini lebih dari sekali, dan kami telah ke lembah tebing beberapa kali. Setiap kali kita datang dari lembah tebing, jadi situasinya cukup jelas. Lembah tebing itu mungkin berbentuk L. Bukan karena tebing di atas dan di bawah lembah tebing itu berbentuk L, tetapi keseluruhan tebingnya lembah ini memiliki tikungan 90 derajat dari ketinggian, membentuk huruf L. Saya rasa lembah tebing itu sangat besar, paling tidak panjangnya 2 km, sedangkan tingginya sekitar 500 meter. Saat saya berada di bawah lembah tebing, aku hampir mati. Adapun sungai di lembah, sepertinya mengalir ke selatan sepanjang bentuk L. Aku tahu, kata Jericho Lee dengan pemikiran mendalam di matanya. Jika tebakanku benar, ujung sungai lembah seharusnya mengalir ke sungai besar. Seseorang seharusnya menemukan sesuatu di sisa-sisa sungai, jadi mereka menemukannya di sini. Petik 2. Ketiganya terkejut. Qiu Chengyi menepuk kepalanya. Sepertinya sungai lembah tidak mengalir ke hutan di sini, tapi mengalir ke sungai yang menuju keluar. Kita pernah ke sana sebelumnya. Saat itu saya masih bertanya-tanya, di sini bukan gunung bersalju. Tanpa salju yang mencair, bagaimana bisa ada begitu banyak air yang mengalir dari sumber sungai? Kata Qiu Sue sambil tersenyum. Artinya, orang-orang lainnya mengikuti hilir untuk sampai ke sini. Apa-apaan ini? Qiu Yi sedikit kesal. Jika hanya mereka yang menemukan reruntuhan, mereka tidak akan dihalangi jika memasuki reruntuhan. Sekarang ada begitu banyak orang. Dalam menghadapi kepentingan, mereka pasti mengalami konflik. Pada akhirnya, mereka mungkin bertengkar.